Salam solid, salam jumpa dengan modul generik strategi. Seperti obat generik, strategi pun ada istilah strategi generik. Konsep ini dijelaskan oleh Michael Porter pada tahun 1980. Porter menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di lingkup pasar yang dipilih. Dasar generiknya adalah scope, competitive scope, atau ruang lingkup jangkauan pasar. Apakah jangkauannya luas atau broad, atau hanya menjangkau pasar terbatas, segmen terbatas, atau narrow. Dasar lainnya adalah source of competitive advantages, atau sumber keunggulan berkompetisi. Apakah berdasarkan keunggulan mengelola biaya atau cost, atau keunggulan berinovasi untuk menciptakan suatu keunikan atau diferensiasi. Perusahaan harus fokus apakah skopnya narrow atau broad, dan source-nya cost atau diferensiasi. Sulit bagi perusahaan untuk mampu berkompetisi di 4 kuadran sekaligus. Disitulah pentingnya memilih strategi yang sesuai dengan kemampuan berkompetisi. Di mana posisi generik strategi? Kalau kita amati perhatikan strategi formulasi, ada 3 level strategi: corporate strategi, bisnis strategi, fungsional strategi. Nah, generik strategi berada di bisnis strategi. Nah, ketika kita di bisnis strategi, ada 3 hal. Yang pertama, komparatif strategi. Yang kedua, kompetitif strategi. Yang ketiga, kooperatif strategi. Komparatif strategi, di sinilah kita bicara apa yang disebut dengan berdasarkan resources based view. Ya, di sinilah kita bicara bagaimana from resources to capability. Capability analysis sangat berperan untuk menganalisa komparatif strategi. Generik strategi berbicara bagaimana kita posisi berkompetisi di pasar, kompetitif strategi. Nah, generik strategi terkait dengan market base atau kompetitif strategi. Generik strategi tadi ada 2 dasar. Pertama, scope, ya, target segmen. Apakah segmennya luas, mass market, atau sempit, narrow, segmented. Yang kedua, source-nya apakah cost atau diferensiasi, keunikan. Sebagai ilustrasi, rata-rata industri misalnya cost-nya 5 miliar rupiah dan profitnya 1 miliar rupiah. Artinya revenue-nya 6 miliar rupiah. Maka profit 1M, tapi profit marginnya adalah 1/6 atau 16,67%. Nah, ketika suatu perusahaan menggunakan pendekatan low cost, artinya revenue 6 miliar akan tetap dipertahankan 6M, namun cost dari 5M akan ditekan menjadi 4M, sehingga perusahaan yang menggunakan strategi low cost akan mendapatkan profit
2M dengan revenue 6M, atau profit marginnya 2/6 atau 33,34%. Berbeda hal dengan pendekatan diferensiator. Nah, diferensiator akan tetap mengejar profit margin 2M. Namun karena dia berinovasi, dia mengeluarkan biaya riset, pengembangan produk, biaya R&D, maka cost-nya naik dari 4M ke 6M. Dengan profit 2M, revenue 8M, maka profit marginnya menjadi 2/8 atau 25%. Pertanyaannya, dari profit margin yang perusahaan low cost lebih baik dengan perusahaan diferensiator. Namun, bagaimana dengan sustainability-nya? Ketahanan menghadapi siklus kompetisi di pasar. Ya, perusahaan diferensiator memiliki kemampuan lebih di dalam hal siklus life cycle. Tidak hanya produk yang memiliki produk life cycle, kompetisi juga memiliki siklus life cycle. Dengan perusahaan berinovasi, maka dia akan lebih sustain, lebih tahan untuk melewati fase yang disebut dengan siklus life cycle. Nah, demikianlah diferensiator lebih memiliki kemampuan sustainable competitive growth dibandingkan perusahaan low cost. Itulah alasan mengapa kita perlu memetakan posisi bisnis di pasar melalui Porter Generic Strategy. Maka ada 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu scope-nya broad, source-nya cost, itu yang kita sebut dengan cost leadership. Yang kedua, scope-nya luas, source-nya, uniqueness-nya, diferensiasi, unik, maka disebut dengan diferensiasi. Yang ketiga adalah scope-nya sempit, narrow, cost-nya adalah, source-nya adalah cost atau biaya, maka itu yang disebut dengan strategi yang ketiga, fokus low cost. Nah, strategi keempat dari generic Porter ini adalah scope-nya adalah sempit, target segmennya adalah narrow, dan source of competitive advantage-nya, keunggulan bersaingnya berdasarkan keunikan. Maka itulah yang kita sebut dengan strategi keempat adalah niche. Seperti apa gambarannya? Cost leadership. Pertama, cost leadership. Perusahaan menjangkau pasar yang luas atau broad dengan mengedepankan biaya produksi dan distribusi yang rendah atau yang disebut dengan low cost. Pemain retail Indomart, Alfamart, bahkan produksi Coca-Cola masuk kategori ini. Kedua retailer ini sangat agresif mengembangkan pasarnya sampai ke perumahan-perumahan dengan menekankan biaya jual murah dengan harga relatif sama untuk suatu kota. Pemimpin biaya atau cost leadership biasanya terlihat agresif dalam pemotongan biaya, membangun pangsa pasar untuk mendapatkan skala ekonomi, menggunakan input dan tenaga kerja murah, dan meminimalkan biaya overhead seperti R&D, dan memiliki inisiatif untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Itulah strategi pertama bagaimana cost leadership dilakukan. Strategi kedua, diferensiasi. Ya. Bagaimana diferensiasi dilakukan? Diferensiasi, ya, perusahaan menjangkau pasar yang luas, broad, dengan mendepankan inovasi untuk mendapatkan suatu keunikan atau perbedaan. Diferensiasi. Perusahaan di kuadran ini akan menawarkan produk berkualitas tinggi ke pasar massal
Apple dan mobil BMW masuk kategori ini. Diferensiasi sering melakukan investasi besar dalam iklan untuk membangun brand awareness, mengembangkan kemampuan inovatif sehingga tetap terdepan dalam hal inovasi produk, dan berinvestasi dalam sumber daya manusia dan kegiatan pendukung lainnya. Hal yang ketiga, fokus low cost. Perusahaan fokus menjangkau pasar yang terbatas atau narrow dengan mengedepankan biaya produksi dan distribusi yang rendah atau low cost. Produsen mobil ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC) dan operator penerbangan low cost carrier masuk dalam kategori ini. Kategori keempat yaitu niche. Niche, perusahaan menjangkau pasar yang terbatas atau narrow dengan mengedepankan inovasi untuk mendapatkan suatu keunikan dan perbedaan atau diferensiasi dengan mengandalkan kecepatan masuk pasar atau speed. Perusahaan di kuadran ini akan mencoba untuk mencegah persaingan dengan membagi pasar sangat sempit. Mereka mungkin mendapatkan keahlian dan pengetahuan melalui fokus mereka. Dalam kasus niche, fokus mereka adalah meningkatkan loyalitas brand atau merek dan memungkinkan mereka untuk mencapai status sebagai prestis yang baik. Ferrari dan Rolls-Royce dalam industri otomotif masuk dalam kategori ini. Stuck in the middle. Sangat sulit suatu perusahaan bisa menjadi pemimpin pasar di 4 kuadran tersebut, sekaligus berinovasi, sekaligus menggunakan efisiensi atau biaya murah. Nah, ketika perusahaan melakukan tapi setengah-setengah, maka akan terjadi yang namanya stuck in the middle, setengah hati, atau bahasanya disebut di tengah ini, sakitnya ada di sini. Jadi kita lihat dari kurva probability dan diferensiasi. Ketika dia melakukan inovasi, maka dia akan menurunkan, tadi cost-nya menambah atau profitnya berkurang. Ketika dia setengah hati, maka dia untuk menaikkan kembali akan susah, maka stuck in the middle. Studi kasus bisa kita lihat bagaimana Toyota menjadi pemimpin pasar, market leader untuk semua kategori. Sebut saja di kategori pertama, kelas yang menggunakan cost leadership. Sebagai contoh produk Avanza, untuk pasar yang luas, segmen menengah ke bawah, maka Avanza di kelas mobil keluarga, di multi-purpose vehicle, maka Avanza menjadi pemimpin pasar di kategori itu. Di kategori cost sebagai sumber inovasi dan pasar yang sempit, di kategori city car, LCGC, Agia menjadi pemimpin pasar. Di kategori di harga premium, uniqueness, di pasar yang luas, Camry menjadi pemimpin pasar untuk kelas menengah ke atas. Tercipta mulai dari tahun 80 di launching, tapi melakukan selalu inovasi dan pasar selalu menerima kehadiran Camry. Nah, yang narrow, uniqueness, mobil hibrid di kelas mobil hibrid, Prius, Toyota Prius menjadi pemimpin pasar.
pertanyaannya adalah, bagaimana Toyota mampu keluar dari jebakan stuck in the middle? Simak jawabannya di My Personal Learning jhmanurung.blogspot.com. Demikian generik strategi yang digunakan untuk memetakan bagaimana dan di mana posisi bersaing terbaik untuk bertahan dan memenangkan persaingan usaha. Sampai jumpa di modul berikutnya.